Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa la nakfuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wan nur wal mu'adha ala fatratan minar rusul wa qillatin minal ilm وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah fa innahu khairu ma awsa bihil muslimu al-muslima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada ungkapan kata yang pertama yang kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kepada kita dengan berbagai macam nikmat, yang nikmat tersebut kita tidak mampu menghitung nikmatnya. Bahkan terkadang tanpa kita sadari kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Wahai hamba-hambaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan selalu mengingatmu. Washkuruli, dan selalulah bersyukur kepadaku. Washkuruli wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau kufur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu tergolong terhadap umat-umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menjalankan dan melaksanakan pembacaan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salat. Sesungguhnya yang paling utama, yang paling dekatnya umatku denganku nanti di hari kiamat adalah umatku yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, melalui mimbar yang agung ini, perkenankan Al-Faqir untuk memberikan wasiat terkhusus untuk pribadi Al-Faqir, umumnya untuk sekalian jamaah rahimakumullah, untuk selalu dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan serta menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ingat dan kita harus ketahui bahwa ibadallah, hanya bekal iman dan ketakwaanlah yang menjadi dasar untuk kita menghidupi di dunia ini dengan kehidupan yang bahagia dan selamat.
dan hanya iman dan takwalah sebaik-baiknya bekal untuk kita menghadapi kehidupan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah wahai para manusia, berbekalah, dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hampir tidak kurang dari 258 kali karena takwa diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan setiap hari Jumat, setiap khatib yang berkhutbah selalu pasti mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak itu, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita jalankan dalam agama Islam ini adalah bertujuan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita selaku umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun kita, dalam situasi apapun yang kita hadapi, harus selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ibadallah, tak hanya itu, ayat Al-Quran yang sering kita baca, ayat Al-Quran yang sering kita dengar untuk memerintahkan takwa, itu pun memiliki makna yang sangat luar biasa. Dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai sekali-kali di antara kita meninggal, wafat, kecuali dalam keadaan membawa iman dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jika kita telusuri dan pelajari makna haqqa tuqatih, yang pertama, makna haqqa tuqatih dalam ayat ini adalah berarti bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan keramaian, baik ada yang memantau ataupun tidak, tanpa melihat situasi dan kondisi, tetap harus menjaga dan menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih yang kedua memiliki makna bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, baik pada saat kita suka maupun dalam keadaan duka, pada saat kita lapang maupun sempit, saat kita kaya maupun miskin, bagaimanapun keadaan kita, kita harus istiqomah dan komitmen mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saat senang, tapi lupa bertakwa kepada Allah saat kita dalam keadaan susah. Atau sebaliknya, bertakwa kepada Allah di saat kita susah dan lupa bertakwa kepada Allah ketika kita mendapatkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan. Ibadallah, makna haqqa tuqatih yang ketiga
adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak disuruh atau tidak mendapat pujian maupun sanjungan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sifat manusia ketika mendapat pujian, mendapat sanjungan dari manusia, dia akan bersemangat mengamalkan amal-amal yang baik. Dia akan meningkatkan kualitas amal-amalnya yang baik. Tapi ketika dia tidak mendapat pujian, tidak mendapat sanjungan, tidak mendapat pujian dari manusia, dia lupa, bahkan dia tinggalkan amalan-amalannya, dia tinggalkan ketaatannya, bahkan dia tinggalkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwa, dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuanmu, dengan sekuat tenagamu, dan dengan sebaik-baiknya yang kamu miliki. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Jalal dalam tafsirnya menyampaikan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mentaati semua perintahnya dan jangan sampai mendurhakainya, mensyukuri semua nikmatnya dan jangan sampai mengingkarinya, selalu mengingatnya dan jangan sampai lupa dan lalai kepadanya. Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wiqayah. Takwa adalah wiqayah, berarti memelihara, yaitu memelihara hubungan baik antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati menjaga setiap tutur katanya dan setiap tingkah lakunya dari setiap hal-hal yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah ibn Abbas menyampaikan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, meninggalkan dorongan hawa nafsu dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini, dengan melaksanakan semua apa yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Ibadallah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dan memberikan tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna li ahli taqwa alamat yu'rafuna biha wa ya'rifuna min anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu punya tanda-tanda. Dengan tanda-tanda dia tahu dan bisa menyadari apakah dia bertakwa atau tidak. Tanda yang pertama, min sabrin 'alal bala' war ridha bil qada. Kesabaran dan keridhaan dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Ketika ia menghadapi musibah, apapun musibahnya, bentuk besar atau kecilnya musibah, dia bersabar, bahkan dia ridha menghadapi ujian tersebut. Maka ini adalah tanda pertama orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua tanpa terkecuali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh Allah akan menguji kalian semua dengan sesuatu dari kelaparan, dari kekurangan harta, dari jiwa-jiwa kalian dan kekurangan buah-buahan, dan hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua dari ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukrin na'ma, adalah mereka orang-orang yang bersyukur
ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik kecil maupun besar. Bahkan tidak dikategorikan kepada orang yang tidak bersyukur pada nikmat yang kecil, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Rasul bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur pada hal yang kecil, maka dia tidak dikategorikan mensyukuri hal yang besar. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia yang menjadi wasilah mendapatkan karunia rizki darinya, maka dia tidak dikategorikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang saat ini harus kita perhatikan seksama, bahwa saat ini kita yang berada di masjid ini, kita yang berada di pondok ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selalu dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pendidikan yang benar-benar dari keikhlasan, ketulusan seorang yang murni hanya mengharap ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang kita dapatkan. Tidak dikategorikan kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Ini tanda kedua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, wadzullin li hukmil Quran, yaitu patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sesuatu, maka ia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dan ketika menemukan ayat Al-Qur'an yang melarang sesuatu, maka ia akan meninggalkannya tanpa beralasan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Karena dengan ketakwaan ini menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan mudah-mudahan dengan berusaha kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dan diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari riwayat Imam Ibn Ahmad, "Inna awlan nas bi al-muttaqun min kanu wa haitsu kanu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seutama-utamanya manusia denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dan bagaimanapun mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong umat-umat manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya seluruh umat manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibukakan pintu keberkahan dan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Dan seandainya umat manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan rahmat kasih sayang dan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizul ghaffar, muqawwilil lail 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah fis sirri wal alaniyah. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وارض عن الصحابة المبشرين بالجنة خصوصا للصحابة العشرة المبشرين بالجنة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد بن عمان بن نفيل وسيدنا عبيدة بن جراح وسيدنا الزبير بن عوام وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.